Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi dengan bersama saya Muhammad Fakih Badiul Halim. Di sini saya mahasiswa semester 3 Tadris Matematika dengan NPM 22010617. Di mana pada video kali ini saya akan membahas tentang video pembelajaran yang bertemakan tentang vektor dan skalar. Oke, tanpa berlama-lama mari kita lanjut ke materi yang akan saya paparkan. Yang pertama, vektor dan skalar. Sebelum kita masuk kepada materi, kita harus mengetahui dulu apa definisi dari vektor dan skalar itu. Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai besaran saja, tidak mempunyai arah. Misalnya, massa, waktu, suhu. Nah, seperti kayak massa, waktu, dan suhu, itu kan hanya ada besarannya saja, tidak ada arahnya. Nah, misalnya massa, berapa kilo, ya sudah, besaran itu sudah terfokus kepada jumlah besaran itu saja. Misalnya 1 kilo, ya udah sebenarnya ya hanya 1 kilo itu saja, dia tidak memiliki arah. Ataupun waktu misalnya jam 7, ya dia hanya terfokus pada jumlah besar itu saja. Nah, sedangkan vektor adalah besaran yang mempunyai besaran dan arah, misalnya kecepatan, gaya, momentum. Nah, kalau kecepatan itu kan kita misalnya mengendarai motor. Nah, kita berarti kan memiliki arah atau tujuan. Misalnya saya berkendara dari kampus menuju ke Chandra. Nah, di situ kecepatan saya sekian. Nah, di situ saya memiliki satu tujuan, yaitu tujuan saya dari mana? Dari kampus ke Chandra. Nah, jika saya berkendara itu bisa disebut dengan cara vektor. Nah, tapi jika misalnya saya Muhammad Fakih memiliki berat 60 kilo misalnya. Nah, itu disebut dengan skalar karena hanya memiliki besarannya saja. Kemudian kita masuk ke dalam materi. Vektor dapat digambarkan sebagai anak panah yang menunjukkan besaran serta arahnya. Sebagai gambar perhatian contoh di bawah ini. Nah, U yang dari garis panah yang dari bawah ke atas ini, nah itu bisa disebut kita katakan sebagai vektor. Ataupun dengan V yang garis panah dari kanan ke kiri, itu juga kita bisa sebutkan sebagai vektor. Ataupun seperti V yang notabene-nya adalah kebalikan dari si U yang dari atas ke bawah. Nah, itu juga bisa dikatakan vektor. Nah, vektor apapun itu seperti yang kita analogikan sebagai anak panah, maupun itu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, ataupun dari kanan ke kiri, atau kiri dari kanan. Nah, jika selama satu arah, nah itu adalah bisa dikatakan sebagai vektor. Dalam notasi matematika, vektor pada bidang dimensi 2 dilambangkan sebagai pasangan sebagai berikut. A sama dengan A1 dan A2, atau A1, min 2 per T. Nah, ini adalah sebagai notasi vektor. Nah, sebagai contoh, A sama dengan 2 dengan 3, B sama dengan 4, min 4 dengan min 1, dan C adalah 5 min 3. Kemudian pada gambar selanjutnya, vektor-vektor yang panjang dan arahnya sama seperti gambar 1B, gambar ini, disebut dengan ekuivalen. Oleh karena kita ingin suatu vektor ditentukan hanya pada panjang dan arahnya, maka vektor-vektor dan ekuivalen dipandang sama walaupun mungkin terletak pada posisi yang berbeda. Jika V dan W ekuivalen kita tuliskan. Nah, pada gambar ini adalah jika ada beberapa vektor tetapi dengan satu arah yang sama meskipun letaknya berbeda, nah itu disebut dengan katakan vektor juga. Nah, kita namakan yaitu apa? Ekuivalen. Nah, meskipun ini kan panjangnya sebenarnya sama, tapi terlihat berbeda karena penempatan posisinya itu yang berbeda. Jadi seolah-olah vektor yang ini dengan yang ini itu lebih panjang, padahal tidak, sebenarnya sama saja, hanya penempatannya berbeda saja. Dengan demikian tetap kita katakan sebagai vektor yang kita namakan dengan ekuivalen. Kemudian, suatu vektor yang dinyatakan sebagai A sama dengan A1 dan 2 mempunyai arah A1, satuan mendatar ke kanan atau ke kiri, dan A2 satuan vertikal ke atas atau ke bawah. Selain arah, vektor A tersebut juga dapat diketahui besarannya sebagai atau panjang vektor A dinyatakan dengan notasi A dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus A sama dengan akar A2 per 1 plus A2 per 2 yang mempunyai terapan prinsip Pitagoras. Kemudian, di mana semua vektor dapat pada bidang datar yang dikenal juga sebagai bidang berdimensi 2 dinyatakan sebagai berikut.
R2 sama dengan A1, A2 sama A1, A2 himpunan R. Nah, yang dimana selain vektor-vektor pada bidang data, dikenal pula vektor-vektor pada ruangan berdimensi 3. Nah, kalau berdimensi 2 pada satu dimensi ini, pada satu tanda pada satu ruangan ini itu terdapat 2. Nah, jika berdimensi 3 yaitu terdapat 3. Untuk menyatakan arah vektor di ruangan dimensi 3, kita tidak cukup hanya ditentukan oleh pasangan bilangan, melainkan diperlukan 3 bilangan dalam sebuah triple dengan menggunakan alasan pemikiran yang sama dengan vektor-vektor pada bilangan datar. Vektor-vektor di ruangan dimensi 3 dapat dinyatakan dengan yaitu jika tadi R2 itu adalah ruang dimensi 2, itu kita tuliskan sebagai ini R pangkat 3 yaitu untuk menyatakan yaitu ada untuk ruang dimensi 3 yang dimana dalam itu terdapat jumlah 3 bilangan. Yang di sini A1, A2 dan A3. Yang dimana AI sama dengan himpunan R, I sama dengan 1, 2 dan 3, dimana dinyatakan sebagai berikut. Kemudian R3 A1, A2, A3 sama dengan A yang sudah saya paparkan tadi di atas. Adapun rumus besaran vektor yang berlaku di ruangan berdimensi 3 adalah A sama dengan A2 per 1 plus A2 per 2 plus A2 per 3. Contoh, diberikan contoh menghitung besaran vektor di ruangan berdimensi 2 dan ruangan berdimensi 3. Diberikan A sama dengan A1 plus 2 vektor di ruangan 2 panjang vektor itu adalah A sama dengan dalam kurung min 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 plus akar 1 plus 4 sama dengan akar 5. Dan yang kedua yaitu diberikan A yang ini adalah contoh dimensi 3 yaitu adalah 2 0 min 3. Vektor di ruangan panjang vektor itu adalah A sama dengan akar 2 pangkat 2 plus 0 plus min 3 pangkat 2 plus 4 plus akar 4 min 1 sama dengan akar 13. Kemudian kita masuk ke dalam penjumlahan dua vektor. Jika V dan W adalah dua vektor seberangan, maka jumlah V plus W adalah vektor yang ditentukan sebagai berikut. Letak vektor W sedemikian sehingga titik pangkalnya bertautan dengan titik ujung V. Vektor V plus W dinyatakan oleh panah dari titik pangkal V ke titik ujung W. V plus W sama dengan W plus V. Yang kita nyatakan dalam gambar sebagai berikut. Penjumlahan dua vektor untuk sembarang dua vektor di R2 ruang dimensi 2 yaitu A1 plus A2 dan B yaitu B1 dan B2. Hasil penjumlahan dua vektor tersebut yang akan kita jumlahkan yaitu adalah A plus B dengan A1 plus A2 plus B1 B2 sama dengan A1 plus B1 A2 plus B2. Yang dimana kita jamakan tadi rumus Pythagoras ini yaitu adalah sebagai berikut. Kemudian selisih dua vektor. Jika V dan W adalah dua vektor sembarang, maka selisih W dari V didefinisikan sebagai V sama dengan W sama dengan V plus min W. Di mana dinotasikan dengan seperti gambar di berikut ini. Untuk mendapatkan selisih V dan W tanpa menyusun min W positif V dan W sehingga titik-titik pangkalnya berhimpitan. Vektor dari titik ujung W ke titik ujung V adalah vektor V plus W. Kemudian perkalian vektor dengan skalar. Definisi jika V adalah suatu vektor tak 0 dan K adalah suatu bilangan real tak 0 skalar, maka hasil dari kali KV didefinisikan sebagai vektor yang panjang K kali panjang dan yang arahnya sama dengan arah V jika K 0 adalah berlawanan arah ke V jika K sama dengan 0. Jika didefinisikan KV sama dengan 0 jika K sama dengan 0 atau V sama dengan 0. Kemudian gambar mengilustrasikan mengilustrasikan adalah antara suatu vektor V dan vektor min 2V. Min 1V, 2V, dan min 3V memperhatikan bahwa vektor 1 mempunyai panjang yang sama dengan V tetapi berlawanan arah.
Jadi min 1 V hanyalah negatif dari V, yaitu min 1 V sama dengan min V, dengan gambar dinasikan sebagai berikut. Kemudian, jika A suatu bilangan real sembarang, maka hasil dari A dan A itu adalah dengan hasilkan sebagai berikut, yaitu sama dengan A1 dengan A2, min 1 dengan hasilkan berikut dengan dinotasikan gambar sebagai berikut perkalian vektor dengan bilangan real. Operasi antara bilangan real dan vektor disebut dengan operasi skalar. Nah, jadi operasi antara bilangan real dan vektor itu tadi, jadi jika ada bilangan real dengan ada vektor, maka disebut dengan skalar. Kemudian, terkait dengan dua operasi tersebut, ada vektor-vektor khusus yang mempunyai sifat istimewa. Vektor-vektor tersebut adalah min A sama dengan min 1, A1, dan A2 sama dengan min A1. Min A2, vektor min A memiliki panjang yang sama dengan vektor A, tetapi arahnya yang terbalik. Jadi, vektor A sama vektor panjang yang sama itu adalah sebenarnya sama, tapi cuma arahnya saja yang berbeda, tetapi bisa dikatakan sama. 0 sama dengan 0 adalah vektor 0. Kemudian, kadang-kadang suatu vektor diposisikan sedemikian rupa sehingga titik-titik pangkalnya tidak berada di titik asal. Jika vektor P, P1, P2 titik pangkal P1 sama dengan X1, Y1, Z1, dan titik ujung P2, X2, Y2, X2, maka P itu merupakan X2, X1, P2, min Y1, Z2, min Z1, yaitu komponen P1, P2 menggunakan koordinat titik pangkal dari koordinat titik ujung. Hal ini dapat dilihat dengan menggunakan gambar ilustrasi dari 1.3 vektor P, P2 selisih vektor OP dan OP, sehingga P1, P2, OP2 dan OP1 sama dengan X2, Y2, Z2, min Y1, X1, Y1, Z1 sama dengan X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Nah, sebagai contoh, komponen vektor P adalah P1, P2, P titik pangkal P1, 2, min 1, P, dan titik ujung P2, 7, 5, min 8 adalah P sama dengan 7, min 2, 5, min 8, min 4, dan 5, 6, min 12. Dalam ruangan dimensi dua vektor dengan titik pangkal P1, X1, Y1, dan titik ujung P2, X2, Y2 adalah P1, P2 sama dengan X2, X1, Y2, Y1. Jika A, B, dan C masing-masing vektor di R2 serta A dan B adalah bilangan-bilangan real, maka berlaku sifat-sifat berikut. A plus B sama dengan B plus A. Berkebalikannya. A plus dalam kurung min A sama dengan 0. A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Kemudian yang keempat, yaitu adalah A dalam kurung A plus B sama dengan plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Kemudian dalam kurung A plus B sama dengan A plus B. Dalam kurung A plus B sama dengan A dan B sama dengan BA. Kemudian 1 kali A sama dengan A. Itu adalah beberapa sifat-sifat bilangan real yang berlaku. Kemudian, bukti sifat-sifat ini menggunakan definisi operasi penjumlahan dan perkalian skalar akan diberikan beberapa contoh, sementara bukti selebihnya diserahkan kepada pembaca sebagai latihan. Untuk sembarang vektor A dan B di R2 diperoleh sifat-sifat komutatif terhadap penjumlahan sebagai berikut. A plus B sama dengan dalam kurung A1, A2 plus B1, B2 sama dengan A1 plus B1, A2 plus B2 sama dengan B1 plus A1, B2 plus A2 yang sama dengan B1, B2 plus A1, A2. Yang dimana untuk soal keduanya, yaitu adalah untuk seberangan vektor AB di ruang dimensi 2 dan di bilangan real diperoleh sifatnya sebagai berikut, yaitu A plus B sama dengan A1 dengan plus B1, A2 plus B2 plus A1 B1, A2 B2
AA1 dan AB1, AA2 dan AB2 sama dengan AA1, AA2 plus AB1, AB2 yang sama dengan A sama dengan A1, A2 plus A, B1, B2 dan plus A dan plus AB. Oke, itu tadi adalah soal-soal yang beberapa materi tentang vektor dan skalar. Yang kurang lebihnya, insya Allah sudah saya jelaskan. Jika masih kira kurang jelas, ini bisa kalian pelajari lagi di buku-buku seperti aljabar linear yang sudah kalian miliki di rumah. Kemudian untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.